Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan yang boleh menuntun, menyertai kehidupan kita sampai saat ini, sehingga boleh kembali berjumpa dengan channel YouTube Jemaat Gemim Shalom Tetempangan. Di minggu pertama di bulan Agustus ini, kita kembali sebagai warga Gereja Masehi Injili di Minahasa hendak dituntun lewat kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Bilangan 9 ayat yang ke-15 sampai dengan ke-23 yang diberi tema berjalan menurut titah Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari kita memohon hikmat Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang terus menganugerahkan karya keselamatan bagi kami umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan ketika Engkau terus memberkati, menyertai kehidupan kami hingga sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang boleh teralami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Namun kami menyadari sebagai orang-orang yang tidak luput dari namanya kesalahan dan dosa, kami mengakui Tuhan dalam kehidupan kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami acuh tak acuh dengan petunjuk-petunjuk yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Bahkan kami lalai melakukan setiap perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami jatuh dalam kesalahan, ke dalam dosa. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami rindu untuk belajar dari sebagian firman-Mu. Engkau perlengkapi kami dengan hikmat-Mu, akal budi dan kebijaksanaan, sehingga kami boleh memahami, kami boleh mengerti, bahkan kami boleh melakukan setiap apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah Engkau di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Bilangan yang ke-9 ayat yang ke-15 sampai dengan 23. Dan Lembaga Alkitab memberi judul Tiang Awan Memimpin Perjalanan Israel. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah
orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Maka atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi, ketika awan itu naik pada waktu pagi. Mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bersama perjalanan kehidupan umat Israel dari tanah perbudakan di Mesir menuju ke tanah pusaka, yaitu tanah Kanaan. Itu tidaklah mudah. Mereka mengalami kesusahan dan penderitaan besar. Karena setelah diperbudak selama 400 tahun di Mesir, mental dan karakter umat Israel sangatlah lemah. Dan melalui Musa, Tuhan Allah menyatakan kasih setianya bagi seluruh umat Israel dengan membebaskan mereka dari kesusahan, dari penderitaan, dari penindasan yang dirasakan di tanah Mesir, dan menuntun umat Israel untuk kembali pulang ke tanah pusaka mereka, yaitu tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, teks pembacaan kita saat ini mengisahkan tentang kehidupan umat Israel sebagai bangsa pengembara yang berjalan pulang ke tanah pusaka mereka. Dalam perjalanan itu, umat Israel berpindah tempat dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Mereka mendirikan tenda atau kemah sebagai tempat peristirahatan mereka. Demikian pula sebagai tempat peribadatan, umat Israel mendirikan kemah suci sebagai pusat penyembahan mereka. Dalam ayat yang ke-15 dan ke-16 pembacaan kita saat ini, ada hal yang menarik. Ketika kemah suci ini didirikan dan dikatakan bahwa
ada awan yang menutupi kemah suci, dan pada waktu malam terlihat seperti api. Awan yang menutupi kemah suci ini merupakan tanda kehadiran Allah yang menuntun dan menyertai perjalanan umat Israel. Ketika awan itu naik ke atas, demikian umat Israel berjalan menurut petunjuk Tuhan. Tetapi ketika awan itu diam menaungi kemah itu, demikian juga umat Israel diam dan berkemah di tempat itu. Atas titah Tuhan, umat Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Sehingga umat Israel berjalan menurut petunjuk perintah Tuhan sambil mereka memelihara kewajiban mereka kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tiang awan dan tiang api merupakan kompas bagi umat Israel yang menunjukkan bahwa Allah lah yang memelihara dan menyertai mereka. Pengalaman indah yang dimiliki oleh umat Israel bukanlah sekedar pengalaman yang memuaskan jiwa dan rohani mereka. Kehadiran Allah tidak hanya memberikan ketenangan dan kedamaian hati dari umat Israel. Lebih dari itu, kehadirannya memberikan arah dan tuntunan bagi jalan kehidupan umat Israel menuju ke tanah pusaka. Kehadirannya mengarahkan dan menentukan segala gerak dan langkah mereka. Bahkan kehadirannya juga mengajukan tuntutan kepada mereka agar mematuhi, menaati apa yang dinyatakan Allah lewat kehadirannya agar tiba di tanah pusaka. Jadi sebagai orang yang percaya, kita terpanggil untuk hidup menurut titah Tuhan sambil memelihara kehidupan yang berkenan kepadanya. Karena tidak bisa dipungkiri, di tengah kemajuan dunia yang semakin modern ini, banyak umat Kristen yang tidak lagi hidup menurut dengan titah-titah Tuhan, melainkan hidup menurut keinginan-keinginan duniawi yang tentu tidak berkenan kepada Tuhan. Seperti hidup dalam kebencian, dalam iri hati, dalam kedengkian, dalam kesombongan, dan segala tindakan dosa-dosa yang lainnya yang membawa kita dalam penderitaan. Hidup menurut titah
Tuhan, itulah yang akan menuntun kita untuk memperoleh kebahagiaan yang kekal. Maka di saat ini, izinkan saya untuk menutup perenungan kita dengan membaca salah satu bagian Alkitab yang merupakan perenungan pemazmur dan akan juga menjadi perenungan kita semua sebagai umat yang percaya, yaitu dalam Mazmur 119 ayat yang ke-97 sampai dengan ayat yang ke-105. Yang berbunyi demikian. Betapa kucintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Saudara-saudara, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sangat indah, yang boleh kami dengar, yang kami boleh belajar bersama. Kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh mengarahkan kami, menuntun kami, sehingga kami boleh patuh, kami boleh taat, kami boleh setia dengan titah-titah-Mu Tuhan. Sehingga kehidupan kami boleh sesuai dan seturut kehendak-Mu. Dan itu pun boleh memuliakan nama Engkau. Dan terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu terus menjadi pelita dalam kehidupan kami dan menjadi terang bagi jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang akan terus menolong kami dalam kami menepati kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang terus hadir bersama-sama dengan kami dalam kami menjalani kehidupan ini. Dan biarlah Tuhan, kami pun dalam kehidupan ini akan terus berpegang, berserah, bersandar hanya kepadamu Tuhan. Dan seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Biarlah Allah yang akan terus
menuntun, menyertai kami, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan, boleh menjalankan setiap tugas tanggung jawab kami di dunia ini. Maka terpujilah Engkau Tuhan yang adalah pemilik kehidupan kami. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, syukur kami, bahkan permohonan kami. Yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara, demikian kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.